Dulu saya itu tidur di bawah truk pernah kok, melas ya. Saya dulu tuh kalau di dekat trotoar pinggir jalan raya itu pernah mau dicelurit orang berdua ya, lari aja bawa tas bangkelan gitu kayak orang minggat, lari ke birit-birit gitu. Dan buat FBA fans Berat Inul, kerjaan aku dari pagi sampai siang udah kelar. Jadi aku mau mengenang masa lalu di mana aku dulu susah. Honor 40.000 nyanyi terus kelaparan. Nah, setiap kali makan itu favoritnya Mas Adam itu adalah soto. Jadi kalau makan sama Mas Adam itu cari yang harganya nggak mahal, terus bukan restoran gitu ya, tetapi itu jadi makanan favorit kita berdua gitu. Hujan kepanasan, dulu belum punya mobil, naik sepeda motor Vespa. Nah, ini tempat memori daun pisang aku sama Mas Adam kalau lagi nggak punya duit tapi aku bisa makan enak. Namanya soto Ambengan Pak Sadi. Ayo kita masuk yuk. Mas Adam itu sukanya es jeruk manis, es jeruk nipis. Jadi aku nggak tahu ini wong lama-lama apa enggak, aku nggak tahu ya. Tapi aku suwe nggak tahu ini. Tapi aku mangan soto Pak Sadi sing ono-ono. Mangan soto Pak Sadi sing ono nggone Jakarta. Di mana wi? Di Walter Mongin City. Soalnya itu riwayat. Dulu aku kalau nyanyi di Surabaya, naik andok, ngerti andok ora? Andok itu kalau makan di sini gitu, naik sepeda motor, turun duwe motor ya, belum punya mobil naik sepeda motor, makanya di sini. Mas Adam senengannya daging sama kulit. Saiki aku disiapin dagingnya mbek kulit, mbek telur. Jadi lihat tuh tempat soto nih. Oh, ini jarang ada yang punya ini tempat model koyong ini. Nek gak wong zaman jadul. Sampe nang ini pirang tahun? Berbulu. Oh, berarti sampean ro aku neng ngono. Oh, tahu. Oh, ternyata tahu sampean. Nah, ini berarti salah satu yang tahu kalau aku suka kesini dulu. Jadi memori daun pisang saya pacaran sama Mas Adam dulu. Terus kalau punya uang sedikit saya makannya di sini. Hidup itu ya, hidup itu nggak usah jaim-jaim. Dulu asalnya orang duwe, dulu asalnya nggak punya, jadi sekarang punya mah biasa aja. Soalnya dulu udah pernah susah, jadi nggak perlu jaim-jaim. Hidup itu harus yang normal-normal saja. Karena di atas langit masih ada langit. Ndukure aku seake ya. Pantangan diet, anti diet. Iya, ini kan hari Minggu say, jadi boleh makan sepuasnya. Besok diet. Bedanya dulu dengan sekarang. Kalau sekarang ini seporsi 25.000 sampai 30.000. Kalau zamanku dulu 5.000. Soalnya honorku nyanyi itu 20.000. 20.000 itu nyanyi 1 jam. Full, nggak berhenti, jadi 15 lagu itu nonstop. Dapat honor segitu. Kepotong makan berdua, masih ada sisa 6.000-an lah, ya 6.000 sampai 8.000 karena satu porsi itu dulu 6.000 wes sak teh sama tehnya. Jadi ya yang aku bisa makan ya sotonya Pak Sadi ini sama krecek. Kalau krecek itu pinggir jalan biasanya. Saya sama Mas Adam itu makan lontong krecek pinggir jalan. Gitu. Melas ya, tapi nggak apa-apa. Itu riwayat, proses. Kenapa saya malas sekolah? Sebab perjalanan saya itu jauh. Apalagi kalau nyanyi tuh bukan daerah kota-kota gini. Kalau dulu waktu saya babat alas itu nyanyinya di daerah lereng gunung, di daerah-daerah terpencil kayak gitu kan. Berangkatnya itu sama-sama naik truk. Jadi dari rumah
aku naik taksi umum. Ya sama Mas Adam nggak punya sepeda motor. Mas Adam yang nganterin. Berdua naik taksi Isuzu itu yang isinya orang ke pasar-pasar itu. Sampai di lokasi nanti kumpul di situ sama pemainnya, sama alatnya, sama semuanya itu jam 1 siang. Jam 1 siang itu udah langsung naik satu truk rame-rame. Sampai di lokasi nanti nyampe kira-kira jam 6, jam 7 gitu ya. Udah langsung dandan. Dandannya itu nggak kayak kaca-kaca ke sekarang ada ini, enggak. Cuman bawa kaca sama jarit kain yang buat ibu-ibu itu loh, ada yang panjang ada sampai 2 meter, 3 meter. Itu dijahit nyambung, terus ujungnya itu dikasih karet. Jadi kalau mau ganti baju, ya udah masuk segini kan ketutup tuh, karena di sini lebar. Udah langsung pakai baju dari dalam gitu, di depan orang banyak. Dan nggak malu karena memang ya nggak ada tempat untuk ganti. Orang nyanyinya di belakang, di depan itu udah panggung, ngewer aja gitu, ngoblak aja gitu. Ya seperti itu prosesnya aku dulu. Jadi nggak ada diistimewakan kayak artis zaman sekarang, nenggoni hotel mewah. Terus kalau nggak di tempatnya tertutup atau kamar yang bagus gitu, zamanku nggak ada kayak gitu. Makanya saya itu kalau diundang sama orkes apa aja, sama band apa aja, atau diundang kemana aja, kadang Mbak maaf kamar hotelnya cuman kamar kelas melati. Oh nggak masalah. Dulu saya itu tidur di bawah truk pernah kok. Jadi kalau lagi nyanyi kan nunggu sampai bubaran, saya pulangnya pasti besok paginya. Karena apa? Yang nungguin dicopotin itu alat-alat panggungnya. Jadi bubar jam 1, jam 2 itu saya masih belum pulang. Saya sama Mas Anam itu masih nungguin di bawah truk, nunggu gelar tikar. Karena alatnya kan masih diangkutin semua tuh, sama sindennya, sama pemainnya, semua alat-alatnya itu jadi satu truk gitu ceritanya. Ya saya ya nonton di situ, orang saya penyanyinya. Jadi kalau abis nyanyi ada dramanya, terus abis ada lawak-lawakan, terus ada dangdutan gitu. Udah selesai ya mulai bareng, pulang bareng. Nanti saya di drop di jalan raya. Karena kan kalau di drop sampai di jalan raya itu biasanya jam 3. Yang paling ngenes itu biasanya kalau deket ke jalan raya jam 3 sampai jam 4 itu saya tidur di trotoar pinggir jalan. Saya nggak punya mobil, nggak punya sepeda. Terus mereka kan truknya kan ada yang 13 kan. Nah kalau aku jurusannya beda, aku diturunin di pinggir jalan. Sampai pagi biasanya gitu nungguin ada mobil yang ke pasar itu, ada yang pick up, ada diesel atau orang-orang yang ke pasar gitu. Biasanya saya berhentiin, udah saya naik gitu sama Mas Adam. Itu subuh biasanya jam 5, jam 6 kalau pulang nyanyi. Sampai di rumah jam 7, udah nggak tidur. Kadang-kadang ketemu bapak, udah saya nggak berani nongol. Terus sekolahnya males, udah karena kan kesiangan. Melas ya. Saya dulu tuh kalau di dekat trotoar pinggir jalan raya itu pernah mau dicelurit orang. Berdua ya lari aja bawa tas kangkelan gitu kayak orang minggat, lari kepirit-pirit gitu. Pernah juga dirampok juga, pernah di pinggir jalan dicelurit, dikejar pakai celurit berdua. Pernah juga saya sama Mas Adam lari kepirit-pirit. Itu riwayat zaman dulu kalah. Makanya banyak yang bilang kok Mbak Inul itu sama Mas Adam awet ya kan. Gimana nggak awet tuh? Kalau aku sekarang hidup enak terus Mas Adamnya tak cerai kok kayaknya nggak ada terima kasih ya gitu, pikirnya gitu. Padahal ya susah senang dulu ya, memang susahnya banyak berdua gitu. Kalau sekarang saya dapat enaknya ya mungkin karena proses itu sudah saya jalani, udah kenyang kali ya. Buat teman-teman saya kerja apapun, kalau kita ada niat, ada tekad, jalani proses alamiahnya, jangan instan. Karena kalau mengalami proses yang alami itu rasanya enak gitu. Menghadapi dunia yang di depan itu kita nggak kaget gitu. Jadi kok Inul udah punya apa-apa tapi kok senengan TV. Dulu saya pernah makan nasi sama garam. Kalau nggak punya duit, emak saya nggak punya utangnya udah banyak, nggak bisa balikin duitnya. Ya makan saya cuma pakai daun kelor metik di belakang. Nggak makan apa-apa, cuma pakai garam doang, kayak kecap. Kadang telur ceplok dua telur di kopiok, digoreng sampai lebar di wajan tuh ya.
dipotongin sama adik-adik dibagi gitu. Bayangin 2 telur. Jadi ya saya ngalami proses yang kayak gitu. Kalau ngomong sih sebenarnya sedih pengen nangis, tapi ya udahlah. Itu masa lalu. Ini bukan endorse saya, pembeli yang kudu bayar. Ngantri, budaya kan ngantri ya. Saya juga ngantri loh. Cucok loh, zamannya masih manual, zaman aku biar sampai saya ini dilebokno ngene loh. Iya kan? Awet. Nah, yang dimasukin sini tuh sing durung bayar. 422. Aduh, dua. Oke. Iya. Aduh, bayar. Bayar say. Itu gratisan. Monggo, ayo. Ayo bertiga, ayo. 3, 2, 1, say cheese. Oke, demikian nostalgia saya bersama mantan pacar saya Adam Suseno, tempatnya di sini. Dan jangan lupa tetap ngikutin saya lagi kemana saya mau bernostalgia cari makan kuliner di Surabaya, pasti enak-enak. Ikutin ya. Isinya 33 cukup ya. Kasih yang bagus ya. Oh ya, foto sama Mbak Inul dah. Ya oleh ya, jauh gambar ya. Yo, wani piro? Anu sak piro-piro. Mau kaine. Kayak diskon lo yo. Oh iya, itu jauh diskon langganan. Sing enak sing di. Yang oren. Ya. Ayo. Loro. Apa lagi? Udah. Seharian kuliner, seharian kerja, nyanyi, makan-makan, terus belanja. Kayaknya udah selesai dulu ya. Nanti dilanjut lagi sampai di rumah. Jangan lupa di subscribe, terus di like. Komennya sing api-api ya say. Matur suwun ya. Ciao.